Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jadin Muhardi Setiaji, NIM 2005364, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang dikenal juga sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman, mulai dari keanekaragaman ras, suku, bahasa, daerah, agama, dan kebudayaan. Maka dari itu sangat mengherankan bagaimana bisa Indonesia yang begitu beragamnya dapat bersatu menjadi satu negara. Faktor-faktor yang membuat Indonesia bersatu antara lain adalah rasa senasib, sepenanggungan akibat penjajahan, kesamaan dalam budaya, geografis, dan lain-lain. Keinginan yang luhur bangsa Indonesia untuk membentuk negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hal yang paling dasar dalam kemerdekaan Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila terlahir pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau prinsip. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara kita yang berisi 5 pedoman hidup atau tingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman bangsa memiliki kedudukan tertinggi di negara Indonesia. 5 sila dalam Pancasila saling berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, apabila rakyat Indonesia menjiwai sila pertama, yakni sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa menjalankan perintahnya dalam kehidupannya sehari-hari, maka harkat dan martabat sebagai manusia akan dijunjung tinggi. Sebagai pengamalan sila kedua Pancasila yang mengandung nilai kesadaran sikap moral dan perilaku yang berkemanusiaan, setiap manusia juga harus diperlakukan secara layak. Hal ini bisa dimaknai bahwa kita tidak boleh melanggar HAM. Jadi lewat sila kedua ini segala tindak kriminal yang membahayakan atau mengancam nyawa manusia dilarang. Hal ini nantinya diperjelas lewat hukum dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Maka rakyat Indonesia menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan saat semua rakyat Indonesia merasa sama atau serata atau rata atau setara satu sama lain karena telah memiliki kesadaran sikap moral dan perilaku, maka mereka akan merasa bahwa mereka semua memiliki kesamaan sehingga mereka akan bersatu. Setelah persatuan itu terjadi, maka rakyat akan mempunyai rasa saling memiliki dan rasa kekeluargaan, sehingga saat terjadi masalah yang cukup rumit, masyarakat akan saling berunding satu sama lain untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Selain itu juga demokrasi diakui di Indonesia. Demokrasi penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena dengan adanya demokrasi yang benar tindakannya, masyarakat yang benar tindakan semena-mena penguasa dapat dihindari. Penyebabnya adalah karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi, sehingga pemimpin harus melayani rakyat. Inilah makna dari pengamalan sila keempat dalam kehidupan bersama, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah itu masalah akan bisa diselesaikan dengan solusi yang terbaik, solusi yang tidak merugikan siapapun, dan juga tidak ada kekerasan fisik. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan sama di mata hukum. Hukum tidak pandang bulu dan tidak menghukum siapapun sesuai dengan peraturan. Hal itu penting bagi kehidupan masyarakat supaya pelaku kriminal dapat ditangkap dan diperlakukan sama tanpa mampu melakukan suap. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berujung perpecahan. Inilah makna dari pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penting untuk diamalkan.
Dari contoh di atas tampak bahwa Pancasila berperan penting sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila menghargai seluruh umat beragama di Indonesia tanpa mengutamakan atau membeda-bedakan salah satu golongan agama. Pancasila ini menjadi lebih sesuai bagi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam agama. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa tidak akan lupa akan Tuhan Yang Maha Esa, yang akan membuat sikap kita menjadi lebih bermartabat dan memiliki nilai moral yang baik. Selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, selalu berusaha untuk bersikap adil dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, gotong royong dan sikap tidak egois, serta akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Perpecahan pun tak akan terjadi jika terjadi salah paham. Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dihargai keberadaannya, dan diamalkan nilai-nilai karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah. Pancasila lahir dari ide pikiran pemimpin bangsa di tengah kondisi Indonesia yang penuh tekanan, perbedaan, dan himpitan dari para penjajah yang semena-mena mengeksploitasi dan memperbudak negara Indonesia seenaknya saja. Pancasila adalah alat pemersatu yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan sebagai pijakan, dasar, dan pondasi yang biasa terkenal dengan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia sehingga sangatlah cocok bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Bukan hanya semata untuk provokasi atau penyemangat saja dalam pengusiran penjajah, melainkan juga untuk tujuan seumur hidup bangsa Indonesia lah. Pancasila itu dirumuskan. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara mengatur segala kehidupan masyarakat di Indonesia dan mempersatukan Indonesia. Peran Pancasila sendiri sangatlah penting. Jika kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak didasari oleh Pancasila, maka tidak akan mungkin Indonesia mampu bertahan sampai sekarang. Dengan banyaknya keanekaragaman, Pancasila lah yang menjaga kita tetap bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita terus amalkan sila-sila Pancasila dengan penuh cinta terhadap bangsa, negara, dan tanah air kita tercinta ini agar Indonesia terus maju. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas, tetapi meyakinkan Pancasila adalah Weltanschauung atau satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara untuk terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik. Sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal, aksi berontak antara suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Untuk mengatasi perbedaan masalah yang ada, perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut
ada tahap implementasi juga, yaitu tahap yang selalu